Selamat malam Bapak Ibu yang luar biasa dalam Tuhan. Kembali lagi kita berkumpul dalam Miracle dan Healing Night, malam mukjizat dan kesembuhan Menara Doa Segala Bangsa. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung di ibadah Menara Doa Segala Bangsa, kami mengucapkan selamat datang dan kami menyambut dengan hangat kehadiran Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita akan segera memulai ibadah pada malam hari ini. Saya membuka ruang kesaksian untuk 1 atau 2 orang bagi Bapak Ibu yang ingin bersaksi menyampaikan kebaikan Tuhan selama seminggu yang lalu. Dipersilahkan. Selamat malam. Saya mau kesaksian di 2 minggu lalu di tanggal 9 itu admin saya itu terkena, saya dapat kabar admin saya itu terkena COVID gitu kan. Terus sedangkan kami tuh tiap hari kerja bareng di satu ruangan yang ber-AC. Terus pada saat saya dapat informasi itu langsung otomatis tenggorokan saya tiba-tiba terasa gatal. Padahal nggak tahu kenapa gitu, kayak sugesti atau apa gitu kan. Terus langsung mama saya bilang, aduh udah kamu cepetan pergi tes gitu kan. Terus padahal saya nggak kenapa-napa gitu, cuman kayak tiba-tiba tenggorokan kok gatel banget gitu ya rasanya. Terus saya langsung pagi itu ketika habis dengar itu saya langsung pergi ke lab kan. Saya swab test gitu, saya nggak PCR. Nah terus hasilnya kan langsung keluar, ternyata saya tuh negatif gitu. Nah tapi entah kenapa pas pulang tenggorokan saya tuh masih gatel gitu loh, kayak kan orang bilang kalau COVID itu biasa mulai dari tenggorokan ya. Tenggorokan itu tuh mulai gatel gitu, kayak mulai nggak enak gitu. Terus habis itu mama saya bilang, kamu sih bukannya tes PCR malah tes swab gitu ya, jangan-jangan kamu kena COVID nih gitu. Walaupun saya juga jadi kayak kepikiran gitu, aduh ini saya COVID nggak sih gitu ya, atau gejala ringan atau gimana gitu. Terus udah kayak gitu akhirnya saya beli obat gitu kan untuk tenggorokan gatel gitu. Terus teman saya bilang, nih minum obat ini deh, minumnya 7 hari dia bilang gitu kan. Terus udah gitu saya minum 1 hari, 2 hari saya minum. Nah terus pas 2 hari minum tuh udah lumayan enak kan tenggorokan saya gitu kan. Terus saya juga nggak ada gejala lain. Terus kemudian saya bandel, saya makan kacang atom pedas. Terus pas abis saya makan, aduh tenggorokan saya mulai gatal lagi gitu ya. Terus saya ingat itu hari Rabu tanggal 14 itu saya lagi urusin ibadah juga kan, saya jadi operator pas ibadah pagi. Nah pas penyembahannya itu saya nyanyi gitu ya, ikut nyanyi dengan itu. Terus saya membayangkan ketika kan yang gatel nih tenggorokan saya, jadi ketika saya menyanyi menyembah, saya membayangkan kata-kata kalimat-kalimat penyembahan itu tuh keluar dari tenggorokan saya kayak seperti mensteril, membersihkan tenggorokan saya yang gatel itu gitu loh. Pokoknya saya nyanyi, saya percaya, saya imani bahwa Tuhan udah sembuhin tenggorokan saya nih dengan penyembahan ini gitu. Nah terus pokoknya abis ibadah itu saya berasa tenggorokan saya tuh bener-bener kayak udah plong, nggak ada gatel-gatel lagi gitu loh. Jadi bener-bener saya merasa, wah gila ini bener-bener kekuatan dari pujian dan penyembahan Tuhan tuh udah sembuhkan aku gitu. Dan pokoknya semenjak dari hari Rabu itu tenggorokan saya udah nggak gatel sama sekali. Terus saya juga udah nggak konsumsi obat yang harusnya saya konsumsi 7 hari. Di 3 hari itu saya udah stop karena saya udah sehat walafiat. Jadi puji Tuhan sekali deh, pokoknya saya sangat bersyukur Tuhan tuh selalu menyertai saya gitu. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita persiapkan hati kita akan masuk dalam firman Tuhan. Saya persilahkan kepada Bapak Pendeta Harun Wiyanto untuk membawa dalam firman Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Bapak yang baik, sungguh bersyukur kami kepadamu untuk malam ini Tuhan. Mari Tuhan Yesus berikan kepada kami hati yang bersukacita dalam menerima kebenaran firman Tuhan, sehingga dengan hati yang bersukacita firman itu akan tumbuh dalam hati yang baik dan akan berbuah-buah seperti apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami Tuhan. Berikan kepada kami pengertian yang sepenuhnya akan kebenaran firman Tuhan, bukan menurut pandangan kami sendiri, tapi menurut apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapak, siapkan semua kami yang ikut Zoom ini Tuhan. Bahkan semua yang ikut live streaming, di mana saja Tuhan siapkan hati kami untuk taburan firman ini,
seperti apa yang kami deklarasikan, tidak akan sia-sia dan tidak akan gagal, akan mencapai pada sasarannya. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami siap menerima kebenaran firman Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, semua saudara yang hadir dalam Zoom, Shalom. Suara saya kedengaran baik? Coba angkat tangan kalau kedengaran baik. Oke. Puji nama Tuhan, saudara-saudara, kesempatan yang sangat baik sekali buat kita untuk malam hari ini. Mari saudara, kita akan membuka dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai dengan 13. Injil Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai dengan 13. Saya akan baca beberapa ayat ini saudara, dan dengar firman Tuhan dengan baik. Saudara juga baca, sekalipun di mute, saudara baca, karena berbahagia yang membaca, mendengar, apalagi melakukan firman Tuhan. Saya ulang, Yohanes 1 ayat 10 sampai 13. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ini satu hal yang sungguh luar biasa, saudara. Dengar baik bahwa Tuhan dimulai, ini seperti suatu peristiwa yang Tuhan alami, seperti dia curhat begitu ya. Pertama apa? Dia datang ke dalam dunia yang diciptakan olehnya. Dia menciptakan dunia. Tetapi pada saat dia datang ke dalam dunia, dunia tidak mengenalnya, saudara. Rasanya cukup kecewa lah. Tetapi oke, akhirnya dia menemukan Abraham, dia menemukan Israel dari Abraham, lalu kemudian lahirlah bangsa Israel. Dan lalu disebut di dalam Tauratnya bahwa engkau adalah milik kepunyaan Tuhan. Nah, ini luar biasa ya. Ribuan tahun Tuhan bersama dengan Israel. Tetapi kemudian Tuhan datang secara manusia, firman menjadi daging di dalam Yesus Kristus. Tapi milik kepunyaannya tidak menerimanya. Yang pertama, dia udah kecewa dengan dunia tidak mengenalnya. Dia kesempatan ada dengan milik kepunyaannya, tapi dia tidak diterima ya. Dan kemudian saudara, keadaan seperti ini, kedatangannya, kehadirannya itu sebenarnya untuk kebaikan, baik untuk dunia maupun untuk milik kepunyaannya. Tetapi karena ditolak, akhirnya tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Jadi pada saat dia telah ditolak oleh kepunyaannya, lalu ada orang-orang yang menerimanya. Ya kalau misalnya kita, saudara ya, kita udah ditolak sama sana, ditolak sama sini, tapi ada orang yang menerima. Jadi rasanya ada gairah, ada sebuah kesenangan, ada satu gairah yang luar biasa bagi orang yang menerimanya, saudara. Yang tadinya dia mau beri kepada dunia keselamatan, yang tadinya dia mau beri kepada dunia sesuatu yang luar biasa, yang tadinya dia mau beri kepada milik kepunyaannya sesuatu yang dahsyat, tetapi karena tidak diterima ya pemberian itu tertunda. Begitu dia mendapati orang-orang yang menerimanya, siapa itu? Kita. Pemberian itu rasanya dia gregetan untuk memberi, rasanya dia bergairah banget dalam memberi hal ini. Apa yang diberi? Otoritas. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Bahasa Grekanya exousia, otoritas. Diberinya kuasa. Ini yang tadi dia siapkan buat dunia, dia siapkan buat kedua golongan ini tidak menerimanya. Begitu dia mendapati orang-orang yang percaya dan menerimanya, itu gairahnya dicurahkan. Jadi pada saat dia memberikan otoritas kepada kita itu dalam satu gairah yang besar. Wow, luar biasa, saudara. Ya, nah dengar baik, saudara. Tetapi kemudian Tuhan ungkapkan bagaimana orang-orang ini, orang-orang yang menerimanya,
diberikan otoritas supaya menjadi anak-anak Allah, diberikan kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Di mana orang-orang ini yang diperanakan bukan dari darah dan daging, bukan dari keinginan seorang manusia, tapi dari Allah sendiri. Nah, saudara, setelah kita menerimanya, percaya menerimanya, kemudian untuk mendapat otoritas itu, kita harus menjadi anak-anak Allah. Dan yang namanya anak, saudara, dimulai dari sebuah kelahiran. Jadi saudara perhatikan, Allah itu memakai cara alami yang ada pada manusia, yang terjadi pada manusia. Kita ini, saudara, dijadikan anak Allah dengan jelas ayat berkata, yang diperanakan bukan dari seorang manusia. Kita memang sudah menjadi manusia sebagai anak dari orang tua kita. Lalu kemudian Tuhan menjadikan ini sebuah contoh pada saat dilahirkan. Makanya Tuhan berkata juga untuk menjadi anak Allah ya harus dilahirkan. Dilahirkan kembali. Yohanes 3 ayat 5 menyebut bahwa barang siapa yang dilahirkan dari air dan roh, maka dia adalah anak-anak Allah. Dia waris kerajaan sorga. Secara otomatis itu waris kerajaan sorga. Nah saudara, jadi perhatikan baik-baik. Ini adalah satu hal yang Tuhan kerjakan buat kita. Dia begitu gairah sekali bagi orang yang percaya dan menerimanya. Dia berikan kuasa otoritas dia berikan. Tapi itu bagi orang-orang yang kemudian meningkat prosesnya menjadi anak Allah. Percaya, menerima, tidak hanya itu, harus sampai kepada proses anak Allah. Makanya disebut yang diperanakan bukan dari darah dan daging, bukan dari keinginan manusia, tapi dari Allah. Nah, kalau kita sudah alami proses kelahiran kembali dari air dan roh. Saya ulang, dari air dan roh, itu sah sebagai anak Allah. Sama seperti gini, saudara. Kalau misalnya kita ada seorang kaya misalnya. Orang kaya ini tiba-tiba mendadak meninggal. Seluruh harta kekayaannya, seluruh warisannya jatuh ke siapa? Ke anak sahnya, ke anak kandungnya. Itu secara otomatis. Jadi nggak bisa digugat. Dunia pun tidak bisa menggugat hal itu. Jadi pada saat kita sudah lahir kembali dari air dan roh, kita tidak bisa digugat. Bukan saja sama dunia, sama iblis, sama siapapun tidak bisa menggugat. Ini sahnya kita. Nah saudara ya, jadi pada saat saudara telah lahir dari air, yaitu baptisan air, dan lahir dari roh, yaitu baptisan Roh Kudus, dengan tanda berbahasa roh, saudara ya, itu sebagai awal sah. Saya katakan seperti supaya dapat gambaran yang sederhana. Itu seperti akte lahir kita, saudara. Baptisan air dan baptisan roh. Itu akte lahir kita. Sah sebagai anak Allah. Otomatis hak waris sorga, saudara ya. Nah kalau bicara otomatis itu hak waris sorga sudah. Sorga itu merupakan warisan kita. Tetapi saudara tidak selesai di situ. Karena Tuhan bicara mengenai otoritas. Exousia. Diberinya kuasa, diberinya otoritas. Dan saya ulang kembali, waktu dia memberi itu gairah banget. Dia senang banget. Dia sukacita, bukan terpaksa, saudara. Tapi dia begitu bergairah memberikan otoritas ini kepada anak-anak Allah. Nah, saudara ya. Jadi kita harus memahami, saudara, bahwa sebagai orang yang dapat otoritas ini, kita akan lihat, karena tadi dalam deklarasi, dalam nyanyian juga dan deklarasi ada menyinggung soal hal ini, saudara ya. Jadi memang ini sudah confirm, ini maunya Tuhan. Saya sudah siapkan firman, lalu kemudian terkonfirmasi dengan yang tadi sebuah nyanyian, kami menjadi segambar denganmu, kejadian kami ajaib dan engkau tidak begitu saja. Engkau menjadikan kami segambar denganmu, saudara ya. Seluruh manusia kejadiannya ajaib. Tetapi hanya orang-orang yang percaya dan menerima Yesus Kristus serta lahir kembali, itu yang akan dapat menjadi gambaran seperti dia, saudara. Saudara dengar baik.
kalau kita sedikit saya mau ungkapkan supaya kita dapat pengertian yang luas. Seluruh dunia menyebut Allah dan mereka itu umat. Semua agama akan menyebut seperti itu. Tapi hanya dalam kekristenan kita umatnya disebut anak. Lalu kemudian pada saat Yesus mengajarkan doa Bapa kami, kita kenal banget dengan doa ini, saudara. Yesus mengajarkan kepada orang Israel sebab 12 murid dan 70 serta 70 dan 500 murid, katakanlah 12 murid. Itu orang Yahudi semua. Dan ribuan tahun nenek moyang mereka diajar oleh ahli Taurat dan orang Farisi, imam-imam kepala dan imam-imam semua. Ajaran doa mereka itu adalah selalu berkata begini. Kata pertama kalau mereka berdoa, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, atau Allah serwa sekalian alam. Tapi pada saat Yesus mengajarkan doa kepada murid-muridnya, kata pertama, Bapa kami yang ada di dalam sorga. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Dia ingin menunjukkan kepada umat perjanjian baru. Sekarang kita ada hidup dalam perjanjian baru. Bahwa kita tidak sekedar sebagai umat, tetapi kita adalah anak-anak Allah. Saudara, kalau udah bicara mengenai anak, ini yang paling tertinggi dari semua hal. Karena tadi saya bilang, otomatis akan waris sorga. Otomatis akan mewarisi apa yang dipunyai oleh bapaknya. Otomatis. Gak perlu kita menyatakan, wah ini saya anak, saya akan berhak segala macam. Gak perlu. Itu otomatis. Otomatis memiliki semua janji-janji Tuhan. Itu otomatis. Saudara ya. Nggak perlu dituntut, nggak perlu lagi kita rasanya seperti sesuatu yang kita kejar-kejar. Nggak perlu, yang namanya otomatis itu nggak perlu dituntut. Kita tinggal terima. Itu hak kita tinggal terima. Itu yang namanya anak. Dan Tuhan tidak mengangkat kita menjadi anak adopsi Allah. Tidak. Kita diangkat sebagai anak kandung Allah. Makanya kalau anak kandung itu dilahirkan. Itulah sebabnya mengapa Tuhan bicara mengenai proses kelahiran. Jadi sungguh luar biasa. Tuhan tuh rencananya luar biasa terhadap kita. Tetapi saudara, tidak selesai pada saat anak saja. Karena ada satu hal yang Tuhan mau tujuan itu mau sampai kepada targetnya, kerinduannya dia, gairahnya dia. Apa saudara? Adalah otoritas. Kamu akan diberi otoritas, kuasa. Ini yang paling luar biasa, saudara. Saudara, jadi kalau kita ingin mendapat otoritas, nah ini saudara ya, sebagai apa? Sebab kalau kita lihat, sekarang kita mudah sekali untuk mencontoh, katakan hidup kita. Setiap yang hadir mungkin sudah dewasa ya, sudah dewasa secara, saudara perhatikan baik-baik. Jadi apa yang Tuhan katakan, Tuhan tidak selesai pada lahir sebagai anak, tapi Tuhan begitu gairah memberi kepada kita otoritas. Nah, kalau otoritas ini tidak kita pakai, semua jadi sia-sia, saudara. Tapi mari kita perhatikan baik-baik, sebab kebenaran firman harus kita ketahui. Seperti apa kita untuk menerima otoritas, mendapat otoritas, menggunakan otoritas. Galatia 4, kita baca ayat 1 dimulai. Perhatikan baik-baik. Galatia 4 ayat 1, yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, seorang anak belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Jadi otoritas yang kita dapatkan itu adalah otoritas dari tuan, segala tuan. Nah, pada saat kita mendapat otoritas, yang namanya otoritas, saudara, sebagai anak Allah, kita adalah tuan dari segala sesuatu. Bayangkan loh, segala sesuatu. Sebutkan segala sesuatu itu apa? Urusan penyakit, kita dapat otoritas di situ untuk menaklukkan sakit. Dalam bisnis, dalam hal apa saja, urusan dunia, urusan hal-hal yang lain, kita ada di situ
Karena kita tuan dari segala sesuatu, saudara. Tetapi otoritas itu tidak akan berlaku, tidak akan terjadi kalau kita masih anak-anak rohani atau kanak-kanak rohani. Otoritas itu sesuai dengan kebenaran firman dimulai dari kita sudah bertumbuh dan awal pertumbuhannya adalah akil balik. Nah, itu dimulai 12 tahun. Ya, rata-rata dimulai dari 12 tahun. Itu sebabnya kalau kita lihat kisah Yesus, saudara, pada saat dia lahir begitu dahsyat sekali, malaikat-malaikat hadir dalam kelahirannya. Tetapi sejak dia lahir, setelah lahir dia tidak dibicarakan, saudara. Kalau ada kitab lain membicarakan, tetapi kebenaran firman Tuhan dari Alkitab itu yang benar. Dia tidak dibicarakan apapun, tidak ada sesuatu perbuatan apapun, sekalipun dia anak. Nah, begitu usia 12 tahun baru muncul dia. Di 12 tahun dia muncul sebagai apa? Sebagai orang, karena waktu usia 12 tahun dia sudah meninggalkan sifat kekanak-kanakannya. Dia sudah menunjukkan kepada sifat kedewasaan rohani. Yusuf dan Maria tahu bahwa yang dilahirkan Yesus adalah anak Allah. Makanya Yesus tidak dilahirkan dari keinginan Yusuf. Yesus murni dari Roh Kudus yang kemudian dipakailah rahim Maria. Nah, saudara perhatikan, tetapi di dalam kuasa Tuhan, biarpun dia Tuhan segala sesuatu, tetapi sesuai dengan kebenaran firman, maka dia mesti dalam asuhan orang tuanya, saudara. Dari 0 sampai kemudian di akil balik dia muncul. Alkitab itu tidak keliru, saudara. Betul-betul luar biasa. Kalau dia bicara dalam Galatia tentang akil balik, karena contohnya Yesus Kristus. Begitu usia 12 tahun dia muncul, dia berkata begini. Sebenarnya dia sebuah protes. Dia menyatakan sebuah protes. Protesnya apa? Dia berkata kepada Maria dan kepada Yusuf khususnya, karena Yusuf ini salah visi. Waktu Yesus sebagai anak sulungnya lahir, dan akhirnya Yesus kan pada saat usia 30 tahun dikenalnya bukan dikenal sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang imam, tapi dikenalnya sebagai apa? Sebagai tukang kayu. Yusuf jadi salah visi. Oke, di 12 tahun itu Yesus bilang begini, dia 3 hari tidak diketemukan, hilang. Bayangkan ya, 3 hari. Tetapi dia tidak kemana-mana kok. Dia ada di bait suci. Dia lagi bersoal jawab dengan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Dan mereka kagum akan hikmat Tuhan. Lalu kemudian orang tuanya bilang, kenapa kamu menyusahkan aku? Tuhan sebetulnya protes. Dia berkata, bukankah aku harus ada di rumah Bapakku? Harusnya diserahkan. Yesus diserahkan kepada imam-imam. Seperti Samuel diserahkan kepada Imam Eli. Dan hidup di dalam asuhan dari gereja, kalau kita ya, dalam asuhan dari imam, sehingga Samuel menjadi imam yang terkenal. Tapi Yesus tidak. Oke, saudara perhatikan, ini saya ungkapkan sebagai sebuah contoh. Jadi Alkitab itu ditulis gak begitu saja, ada maknanya semuanya. Untuk kita, Tuhan mau kita ini dimulai otoritas itu pada saat kita menjadi akil balik. Apa itu akil balik? Akil balik adalah meninggalkan sifat kekanak-kanakan. Baru menunjukkan dewasa rohani. Belum dewasa, baru menunjukkan dewasa rohani. Sudah ada otoritas. Saudara ya. Tapi yang namanya otoritas ini tidak langsung jadi, saudara. Perlu pelatihan. Karena apa yang kita lakukan, kalau kita menyatakan otoritas, sama seperti kita deklarasi tadi, saudara ya. Deklarasi itu adalah satu wujud dari sebuah otoritas. Tetapi kita mendeklarasikan itu kadang-kadang begini. Katakanlah sederhana. Dalam nama Yesus saya sembuh. Saya punya otoritas dari Tuhan. Saya sembuh, saya pasti sembuh. Tapi hati kita bilang, sembuh nggak ya? Aduh, kok ada khawatir ya? Nggak jadi. Pikiran, hati itu betul-betul jadi sepakat semua. Yang mempengaruhi kadang-kadang memang pikiran kita, saudara ya. Jadi waktu Yesus berkata dengan otoritasnya, itu hati dan pikiran sepakat. Memang betul-betul apa yang diungkapkan perkataannya itu dari hatinya dan dari pikirannya. Nah itu makanya perlu pelatihan. Pelatihannya apa? Ya sering mengucapkan kata-kata positif, saudara ya. Tapi dimulai dari sikap, dari umur rohani kita.
Dimulai dari akil balik. Akil balik kita baca poinnya ya. Akil balik itu adalah begini. Akil balik itu adalah begini. Ayat 6, Galatia 4 ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, ini yang dimaksud dengan sudah anak akil balik ya. Maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru ya Aba, ya Bapa. Tapi dengar baik, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Perhatikan ayat 8 khususnya. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang, sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Nah ini yang namanya akil balik adalah orang-orang yang sudah meninggalkan. Dahulu waktu kita kanak-kanak masih di bawah perhambaan. Dari ayat 1 kan menyebut. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris sebelum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Ayat 2. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh bapaknya. Jadi selama kita belum akil balik, kita itu di bawah perhambaan. Kamu ini anak bukan hamba, kata Tuhan. Tetapi dahulu kita di bawah perhambaan, masih kanak-kanak. Tetapi sekarang kita harus lepas dari perhambaan. Dahulu kamu ini yang adalah di bawah perhambaan takut kepada hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Jadi orang akil balik itu minimal dia adalah seorang yang hidup dalam hidupnya terhadap dunia, sebab roh dunia ini lemah, miskin, dan mau diperhamba. Banyak ikatan-ikatan roh dunia ini. Itu sebabnya seorang yang sudah akil balik, dia tidak menjadi lemah. Dia bukan orang yang lemah dalam menghadapi apapun. Mentalnya menjadi mental yang kuat. Itu pelajaran orang yang sudah akil balik. Kedua, dia tidak miskin rohani. Dan ketiga, dia tidak mau terikat lagi. Dalam hal apa? Ini dunia ini saudara ya, kita baca di ayat 10. Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Ada loh orang Kristen masih percaya, oh sekarang ini di tahun ini katanya Shio Kebo kalau nggak salah ya. Oh masih percaya itu. Oh iya loh, nanti dia ungkapinnya tentang Shio. Oh pantesan begini ya, orang Kristen loh. Lalu kemudian kalau saya suka naik lift saudara ya, saya selalu lihat angka dari lift itu. Ada angka 1, 2, 3, 5, 4-nya nggak ada. Ini ya kalau orang dunia sih oke lah. Lah kalau orang Kristen begini, ini punya mall ini punya orang Kristen loh, kita tahu, katakan begitu. Atau hotel ini punya orang Kristen, tapi angka 4 nggak ada. Kok masih begitu ya? Nah itu orang-orang yang belum akil balik, saudara. Lalu kemudian ada hari baik, ada hari tidak baik. Loh bagi anak Tuhan hari itu semua sama. Kita tidak terikat lagi dengan pengaruh-pengaruh ini, saudara. Kita tidak dipengaruhi lagi oleh dunia. Belajar untuk kita tidak dipengaruhi oleh dunia. Dan kalau kita lihat sekarang ya, waduh banyaklah segala macam pandangan-pandangan. Ya nanti dari Bill Gates lah katanya, dari inilah. Sampai kita bingung, saudara ya. Orang Kristen bingung dengan pandangan-pandangan ini. Pandangan firman lah yang harus dia pegang. Mau dari siapapun kita nggak usah bingung. Nah itulah, kita sudah mulai belajar ke arah situ. Latih diri kita ke arah situ. Ke arah dewasa. Untuk kita tidak dipengaruhi oleh keadaan dunia. Belajar, saudara. Dulu kalau kita kanak-kanak masih dipengaruhi. Dunia begini kita takut, kita khawatir. Oh kanak-kanak. Oke dimaklumi. Tapi kita harus menuju kepada kedewasaan. Tuhan mau apa yang dia gairah begitu memberi otoritas itu nanti kita lakukan. Kita gunakan otoritas itu, saudara. Saudara, kanak-kanak rohani 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 3. Kita baca ya, 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 3. Karena urusan kita kanak-kanak itu masih terpengaruh dengan dunia.
Dan apa sih kaitan dengan dunia ini? 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 3. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi, belum akil balik. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Anehnya gereja Tuhan, saudara, ada golongan A, golongan B, grup A, grup B. Terjadi perselisihan antar pelayan loh. Ini masuk manusia duniawi. Terjadi perdebatan, terjadi perbedaan, wajar sebenarnya. Harusnya kita punya prinsip tubuh Kristus. Saudara tahu, tubuh Kristus itu adalah satu tubuh dengan banyak anggota. Paulus bicara dalam 1 Korintus 12. Gak ada anggota yang sama, saudara. Jadi kalau kita dengan dia tidak sama, karunia-nya tidak sama, pelayanannya tidak sama, lalu jangan dianggap dia ini berbeda dengan kita dan tidak termasuk anggota. Kata Paulus, kalau aku bukan mata, apakah aku termasuk anggota tubuh atau tidak? Loh, apakah semuanya tubuh itu mata? Monster kalau mata semua. Hidung semua monster, telinga semua monster. Kok kita begitu ada perbedaan? Justru kita ada perbedaan itu menunjukkan bahwa kita ini tubuh Kristus. Dan yang namanya tubuh Kristus, justru kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Kami ada ministry namanya Golden Lamb Ministry. Golden Lamb Ministry ini kami oleh anugerah Tuhan, kami mendapatkan rahasia tentang karunia-karunia roh. Sehingga kami lewat Golden Lamb Ministry ini banyak orang yang dipakai dengan karunia-Nya masing-masing yang berbeda-beda, tetapi dalam satu kesatuan. Nah ini saudara ya, ini luar biasa banget, Tuhan bekerja dengan luar biasa. Sehingga kami mengerti, oh maksudnya begitu ya. Oh maksudnya begitu ya. Saudara perhatikan baik-baik. Banyak sekali di gereja-gereja, saudara. Ada saja orang-orang yang iri hati. Ada saja orang-orang yang kemudian berselisih satu dengan yang lain. Mungkin kita bersama-sama, tetapi di dalam hati kita ada perselisihan. Tuhan tahu, saudara, itu semua. Tapi hari ini mari kita mau jadi dewasa rohani. Kita tinggalkan sifat kanak-kanak rohani. Karena Tuhan mau kita ini menggunakan otoritas. Setelah diberi, kalau kita tidak menggunakannya, sia-sia semua, saudara. Kita harus menggunakan otoritas. Hari-hari ini, sebelum saya akan tutup, saudara, hari-hari ini yang kami dapatkan adalah sedang terjadi peperangan di dalam dimensi roh. Saya ulang ya, sedang terjadi peperangan di dalam dimensi roh. Tuhan berkata, karena ini pesan Tuhan yang saya dapatkan ya. Ini semua pesan buat seluruh gereja sebenarnya, termasuk kita apalagi pelayan-pelayan Tuhan. Saya berdoa supaya kita memahami hal ini dan sejak sekarang ini kita gunakan otoritas. Kita punya otoritas. Kalau kita sakit, saudara, beberapa hari yang lalu ya, ada mungkin beberapa minggu atau sebulanan lah ya, karena virus dari corona varian Delta ini begitu tinggi sekali. Di daerah kami juga kena, saudara. Ya gara-gara kami memang ada di sini kan ada pabrik dari Tekwang ya, banyak orang asing. Ya intinya kena lah, ada berapa ribu orang dari orang-orang pegawai Tekwang naik ya, kalau nggak salah naik ya, sepatu naik itu kalau nggak salah. Lalu kemudian adanya di daerah, misalnya di daerah satu kelompok daerah gitu. Jadi beberapa orang kena. Nah, termasuk jemaat juga kena. Saudara, pada saat kena, kita berdoa. Positif. Kita berdoa. Saya dapat ini. Anak-anak harus gunakan otoritas. Jadi saya motivasi mereka. Ini yang sakit saya bilang, katakan, kamu sembuh. Jangan khawatir. Pertama, jangan panik. Kamu pasti sembuh. Semua jemaat sembuh. Beberapa orang yang kena COVID asal dia masih, ya dibilang bukan masih mula juga ya, tetapi ada parah-parah begitu, asal kontak aja, lalu kita doakan.
Kita doakan lalu kita kasih motivasi. Ingat ya, kamu harus dewasa rohani, jangan takut. Sebab kalau anak kecil itu takut pengaruh, ada apa-apa takut dia, panik dia. Jangan jadi anak kecil lagi kita. Kita sudah harus dewasa. Tunjukkan bahwa dalam kondisi sekarang yang lagi morat-marit ini, buat anak-anak Tuhan jangan takut. Nah, gitu loh. Jangan takut itu sikap orang yang menunjukkan kedewasaan gitu loh, saudara. Ya, nah saudara, peristiwa yang sekarang terjadi ini adalah peristiwa ini sebenarnya. Wahyu 12, saya mau ngajak saudara perhatikan, saya mau berikan hal yang kami dapat saudara ya. Jadi saya sharingkan kepada saudara. Wahyu 12 ayat 4. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi, dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Perhatikan ayat 5. Maka perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Saudara, perhatikan baik-baik, anak itu lahir. Tetapi anak ini langsung dibawa ke tahta Allah. Orang-orang yang di tahta Allah, kalau dalam terang tabernakel itu, tahta Allah itu tabut perjanjian. Orang-orang yang di tabut perjanjian itu bukan kanak-kanak, nggak boleh, saudara. Imam saja itu usianya 30 tahun minimal, 30 tahun. Orang Lewi 25 tahun, imam 30 tahun. Yang boleh masuk ke tabut perjanjian di ruang Maha Kudus, itu orang Lewi pun nggak bisa. Mesti imam yang dipilih. Ya berarti minimal 30 tahun. Itu orang dewasa. Jadi anak ini begitu lahir kan bayi, tapi tiba-tiba diangkat ke tahta Allah, langsung dewasa. Hari-hari ini memang sedang Tuhan kerjakan. Ada generasi anak laki-laki yang langsung Tuhan dewasakan atau cepat dewasa. Ya kita ini saudara, mari kita lihat. Jadi yang Tuhan ingin kerjakan adalah supaya ada otoritas. Di mana pada saat dilahirkan maka ada dewasa, tujuannya dapat otoritas. Dan otoritas ini yang tadi disebut, anak laki-laki ini menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Itu tuh dewasa, dapat otoritas, menggembalakan atau memerintah dengan gada besi. Saudara, peristiwa ini sedang terjadi. Sebab pada saat anak laki-laki lahir, lalu kemudian dibawa ke tahta Allah, ceritanya terus seperti hilang gitu ya. Tiba-tiba muncul ayat 7. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Nah, kemudian setelah naga itu dikalahkan, apa yang terjadi? Ayat 10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Dan kekuasaan dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Jadi pada saat anak laki-laki ini lahir, lalu kemudian dibawa ke tahta Allah, seperti nggak ada ceritanya. Muncul ceritanya di sorga. Kan dibawa ke tahta Allah, sorga atau di sorga tiba-tiba ada peperangan. Oh, anak laki-laki ini adalah spirit Mikael, spirit peperangan. Lalu kemudian terjadi peperangan rohani. Dan peperangan rohani dimenangkan oleh pihak Tuhan. Di mana kemenangan itu adalah iblis dilempar. Di mana iblis itu sebagai pendakwa. Artinya kemenangan kita saat kita tidak terdakwa. Jadi kalau saudara, jadi dengar baik nih ya. Kita sudah sah sebagai anak Allah. Jangan mau ditipu oleh iblis. Sebab kadang-kadang kalau kita berdoa ada dakwaan. Kamu ini nggak layak. Itu dakwaan. Masa iya kamu ini baru saja bersalah loh. Kamu ini kan latar belakangnya nggak baik. Itu terus mendakwa kita, bukan? Kita berkata, iya aku berdosa, tapi aku dilayakkan oleh Tuhan. Aku sah sebagai anak Allah. Itu yang sekarang ini saudara, di dalam kehidupan kita peperangannya itu loh. Kita ini layak, sah sebagai anak Allah. Gak bisa digugat sama iblis. Iblis kan kerjanya cuma tipu muslihat, saudara. Menipu apa yang benar bisa diputar balik sama dia. Kita jangan mau tertipu. Sudah sah loh sebagai anak Allah, lahir dari air dan roh. Aku tidak terpengaruh lagi dengan dunia. Yang Tuhan mau, gunakan otoritas. Waktu kita gunakan otoritas, dalam nama Yesus sembuh. Pasti pikiran kita
Ini karena belum terlatih ya. Pikiran kita berkata, mana mungkin kamu saja tadi sudah berbuat ini, berbuat itu. Itu mah pendeta-pendeta besar tuh yang begitu sih. Kamu siapa? Nah gitulah. Ingat kita ini sah sebagai anak Allah. Makanya peperangan itu dimenangkan nggak taunya tak kalah kita tidak terdakwa. Orang yang punya otoritas itu nggak mungkin terdakwa dia, saudara. Mana ada orang punya otoritas terdakwa, dia nggak bisa lakukan otoritas. Ya kira-kira begitulah. Oh nggak bisa, saudara. Otoritas itu adalah kata-kata yang tegas, kata-kata yang berwibawa, yang kita katakan dan itu pasti terjadi. Hari-hari ini Tuhan mau gunakan otoritas. Anak-anak Allah, jadilah dewasa rohani. Kita sudah sah sebagai anak loh. Jangan mau digugat. Sekarang yang menjadi persoalan karena ini bagian kita dewasa rohani. Jangan lagi terpengaruh dengan dunia. Katakan kalaupun ada COVID, ini saya di usia-usia remaja saya pernah berhadapan dengan maut karena saya radang otak, saudara. Dan saya disembuhkan secara kesembuhan ilahi. Saya disembuhkan di usia sebelum, saya ini bukan Kristen sejak dari kandungan ya, dari kandungan mama bukan. Saya ini orang Konghucu, saudara. Anugerah Tuhan, saya boleh menerima Yesus Kristus dan jadi hambanya. Di seluruh kaum saya yang hambanya ya cuma saya doang, saudara ya. Jadi anugerah Tuhan yang besar, Tuhan memberikan kepada saya, dipercaya sebagai hambanya. Usia 12 tahun saya penuh Roh Kudus dan Tuhan terus menuntun sehingga di dalam kehidupan saya ini selalu menyerah kepada Roh Kudus karena saya mau dituntun sama Roh Kudus sehingga Tuhan memberikan banyak hal. Setiap kita dapat kapasitas ya, dapat peluang yang sama seperti saya. Semua kita, saudara ya. Jadi mari kita ingat, kita tidak mau digugat lagi karena kita adalah anak. Sudah sah loh. Kedua, mari kita dewasa rohani. Ketiga, Tuhan mau gunakan otoritas. Karena Tuhan hari-hari ini berkata, anak-anakku gunakan otoritas. Masalah terjadi tidak mengapa. Kalaupun kena COVID tidak mengapa. Gunakan otoritas. Ya itu dia yang Tuhan mau, saudara. Kalaupun masalah terjadi, ini kesempatan saya sedang menggunakan otoritas. Ya, puji Tuhan. Tuhan memberkati semua kita. Ya, kita doa ya. Sakitnya apa, Bu? Permohonan doanya apa? Saya sakit gagal ginjal sama depresi. Oke. Haleluya, Bapa yang baik. Dengan ini di dalam nama Yesus dengan otoritas dari Allah, sekarang atas Ibu Lena yang gagal ginjal, Tuhan tolong, dan depresi di dalam nama Yesus Kristus kami angkat semua kecemasan depresi yang ada pada Ibu Lena dalam nama Yesus Kristus. Dan dengan ini dalam nama Yesus Kristus ada ginjal baru atas Ibu Lena sehingga Ibu Lena sembuh dalam nama Yesus Kristus. Ini adalah hari-hari di mana Engkau sedang bekerja, Tuhan. Dan sekarang hamba di sini dan Kau ada di tempat Ibu Lena terbaring dalam nama Yesus Kristus. Tangan-Mu menjamah dan menjadikan sembuh dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Pak. Ya, shalom. Mohon dukungan doa untuk ibu mertua saya Pak, yang kakinya sakit. Juga mohon agar dia bisa dilepaskan dari ini Pak, dia percaya dengan patung Julaihutnya yang menjaga rumah dia Pak. Atas Ibu Francisca, lewat imannya maka kami arahkan kepada mertuanya di dalam nama Yesus Kristus yang kakinya sakit. Ya memang ada ikatan dari roh jahat oleh karena kepercayaannya, tetapi dengan kuasa dari Allah di dalam nama Yesus Kristus kami nyatakan sekarang, kami patahkan segala ikatan yang ada pada kakinya dalam nama Yesus Kristus. Dan mertua Francisca disembuhkan. Dan dengan ini dalam nama Yesus Kristus maka Engkau akan mendengar suara dari kami, suara roh, sehingga sampai kepada rohmu, percaya dan bertobatlah. Terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Semua hal yang kau percaya ini adalah berhala dan tidak bisa berbuat dan tidak menolongmu. Percayalah Yesus Kristus Allah yang hidup. Dalam nama Yesus Kristus, maka sampailah perkataan ini kepada rohmu. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Tolong doakan saya untuk miom dan lambung saya sebelah kanan agak kayak. Ya.
Dalam nama Yesus Kristus untuk Ibu Lina Tuhan. Hari ini hamba di sini dan tangan-Mu menjamah dari kandungan yang kena miom sekarang di dalam nama Yesus Kristus. Segala hal yang ada di dalam rahim Ibu Lina, miom, kami angkat dalam nama Yesus Kristus. Jadilah sembuh dan kuasa Tuhan bekerja. Haleluya. Tuhan tolong tetap bersyukur Ibu Lina sehingga dia bisa memahami semua kebenaran firman Tuhan dalam kehidupannya. Ucapan syukur mendatangkan kekuatan dan kesehatan. Juga sakit yang lainnya disembuhkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Ya Pak. Isi Pak. Pernafasan sama ini yang paru-paru kali yang saya kurang tahu. Ini. Ibu Tresia yang kena sakit ya. Kalau Pak Chandra? Saya aja Pak, kalau saya Pak. Oh ya. Temannya sakit apa Pak? Dia nggak dengar ngomong. Saya bisnis saja Pak, saya nggak sakit Pak. Bu Teres iya. ini napasnya aja agak tersengal gitu. Oke, kita doa ya. Bapak yang baik, kedua anakmu, Pak Chandra dan Ibu Tresia ada bersama dengan kami Tuhan. Kami ada di sini tetapi Engkau ada di tempat mereka tinggal Tuhan. Dan itu sebabnya dengan kuasa dari Allah. Semua paru-paru yang ada gangguan di dalam nama Yesus Kristus dengan kuasa dari Tuhan. Juga jalur pernapasan yang ada gangguan dalam nama Yesus Kristus dengan kuasa dari Tuhan. Jadilah sembuh, terbuka Engkau dalam nama Yesus Kristus. Dan kuasa Tuhan bekerja atas Ibu Tresia. Haleluya. Dalam nama Yesus Kristus. Dahulu penyembahan-penyembahan yang dahulu yang pernah dihirup dan lain sebagainya. Sekarang segala dari hal yang berkaitan dengan nenek moyang penyembahan berhala kami patahkan, kami putuskan dalam nama Yesus Kristus. Bebas Ibu Tresia. Kekuatan dari Yesus Kristus lewat korbannya menyembuhkanmu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Iya Pak, minta didoain Pak. Tenggorokannya kurang nyaman sama buang air kecil agak sedikit tersendat ya. Oke. Di dalam nama Yesus Kristus atas Pak Paskah dan Kau hadir di mana Pak Paskah ada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus maka Engkau menumpahkan tangan atas tenggorokan serta hal yang berkaitan dengan pencernaan yang terganggu. Dalam nama Yesus Kristus dengan kuasa dari Tuhan akan menjadi sehat dan normal kembali. Serta pencernaan yang terganggu di dalam nama Yesus Kristus menjadi sembuh. Dan kuasa Tuhan bekerja. Yesus terus berikan kepadanya hati yang selalu juga mau bersyukur kepada Tuhan untuk tidak kesal dan lain sebagainya, sehingga apa yang diucapkan tidak lagi ucapan-ucapan yang tidak menyenangkan, tetapi ucapan yang positif dan memuliakan Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya minta doa Pak, bagian kepala bagian belakang ini 2 hari sampai ke sini kayak susah gerak begini sih sebenarnya, tapi saya selalu pakai minyak urapan. Oke. Ya, dengan di dalam nama Yesus Kristus, anakmu Maria Labora ada di hadapanmu Tuhan. Dengan kepala yang berat dari tengkuk leher sampai kepada sekitarnya Tuhan. Dengan kuasa dari Allah, dengan ini Tuhan menjamahmu dalam nama Yesus Kristus. Segala hal yang berkaitan dengan tersumbatnya atau hal-hal yang seperti kolesterol dan lain sebagainya, dalam nama Yesus Kristus jadilah sembuh dengan kuasa dari Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja atas hidup dari Maria Labora dalam nama Yesus Kristus. Dan bekerja Tuhan sehingga biarlah pikirannya terus berpikir tentang Tuhan, sehingga dia selalu memberikan hal-hal bahkan fokus sama Tuhan, tidak dengan yang lain, dan nama Tuhan dipermuliakan lewat hidupnya dalam nama Yesus Kristus. Jangan Tuhan, tetap semangat dan fokus sama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya untuk mak mertua saya Pak, mak mertua saya kakinya sakit juga, biar dia kembali lagi ke jalan Tuhan. Dulu pernah ke gereja karena dia mendengar adiknya, jadi dia udah nggak ke gereja lagi. Oke. Dalam nama Yesus Kristus untuk Ibu Maria, untuk Ibu mertua Dewi Li, haleluya, Mama mertua Dewi Li, dalam nama Yesus Kristus.
Ya, haleluya. Dan engkau sekarang di dalam nama Yesus Kristus bertobat kembali. Karena apa yang kau kerjakan, perjalananmu ada kekeliruan. Dan karena kau mudah terpengaruh dalam nama Yesus Kristus. Sekarang kau akan melihat bukti bahwa apa yang dikatakan oleh orang lain itu tidak benar. Kristuslah yang benar. Dan itu sebab ini sebagai teguran. Tetapi sekarang dalam nama Yesus Kristus berharap sama Tuhan Yesus lagi. Dan semua penyakitmu disembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Kuasa Tuhan bekerja atas mama mertua Ibu Dewi Lee. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Pastor, itu pesan saya perempuan ini lagi ada sementara dirawat di rumah sakit yang COVID, tapi memang agak gawat. Dan suaminya nama itu Joan Lee. Yang suaminya namanya Ben, juga sementara dirawat di rumah tapi nggak terlalu gawat. Yang gawat istrinya dan mereka berdua itu masih konghucu. Lagi saya berdoa untuk supaya mereka bisa terima Tuhan Yesus. Oke. Kita doakan ya. Ya. Oke. Ya, mari kita berdoa. Kami nyebut nama Li Chuan Li, rohnya dan suaminya Tuhan, yang memang belum percaya Yesus Kristus. Tetapi dengan kuasa dan otoritas dari Tuhan, kami nyatakan Injil ini. Percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Cuman Dia yang bisa menyelamatkan, menyembuhkan. Kitab manapun tidak ada kecuali Yesus Kristus. Dan kami nyatakan, sudah dinyatakan oleh anak-anak-Mu yang lain Tuhan tentang Injil ini pastinya. Tetapi Engkau belum tergerak hati. Sekarang ini percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau Engkau percaya, maka Engkau disembuhkan. Dalam nama Yesus Kristus terjadi atas Li Chuan Li dan suami. Dan Tuhan terus beri kekuatan kepada yang menginjil Tuhan, yang membawa doa ini. Sebab dari iman inilah kami bawa orang ini kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Kita untuk anak dan mantu barusan kemarin diperiksa positif. Dan ada adik anaknya cucu yang dia negatif, cuma maksudnya didoain supaya dia nggak kena tertular. Cuma papa mamanya positif isoman di rumah. Siapa Bu namanya? Andre dan Juliana. Kalau yang kecil Adlis itu yang anaknya itu negatif, cuma ya minta doa supaya dia nggak tertular. Ini mantu ibu ya? Andre anak saya dan mantu Juliana. Oke, ya. Jadi masih terhitung keluarga ibu ya, anak-anak ibu ya. Dalam nama Yesus, Andre dan Juliana, di mana beberapa orang yang kena COVID dan sekitarnya kena COVID, tetapi kuasa Tuhan bekerja. Maka terjadi Mazmur 91. Sekalipun ada sesuatu, maka tidak akan menyentuh, tidak akan kena, tidak akan kena tulah. Terjadi protek dari Tuhan dalam nama Yesus Kristus atas apa yang disebut oleh ibu yang mencintai Tuhan ini. Dalam nama Yesus Kristus. Lewat imannya turun kuasa penjagaan perlindungan. Dan kuasa Tuhan yang dipercaya sama mereka menjadi perlindungan dari Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Kalau ada kebenaran diri yang disampaikan oleh mereka, pandangan sendiri, Tuhan ampuni. Haleluya. Turunkan pendamaian dan terlindungi sekarang seluruh rumahnya. Dalam nama Yesus Kristus. Terjadi atas hal yang kami nyatakan. Karena otoritas Tuhan bekerja atas kami. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.